saya akan memperdalam poin-poin utama nih untuk teman-teman ya. Kita akan lihat apa yang dibuat oleh Pak Amirul tadi, sudah disampaikan tadi, itu kan sebetulnya bagaimana kita berupaya agar operasi tangki, operasi terminal itu berjalan aman. Ya, saya lama sekali berpengalaman di kerja di kilang dulu, kemudian di lingkungan niaga juga mengelola ini semua, mengelola terminal-terminal ini, bagaimana supaya terminal ini aman, bagaimana supaya tangki-tangki kita aman gitu. Nah, jadi minggu lalu kan sudah saya bahas ya, ada 13 ini isu dari referensi nih yang menyebabkan terjadinya insiden-insiden pada tangki yang kita lihat dan macam-macam. Nah, ini yang akan saya bahas. Saya ulangi lagi, minggu lalu kan sudah kita bahas, mungkin banyak yang nggak ikut ya. Kita lihat satu-satu dulu, kita perdalam. Nah, ini kita lihat, kalian kita nanti merefleksikan apa yang terjadi di Balongan atau di tempat lain, kira-kira ya. Jadi pertama itu kan kita lihat ini banyak masalahnya adalah disebut kegagalan pada bagian ponton atau dek ini. Nah, ini salah satu nih, ini kan di Vopak juga tadi dia punya tangki floating roof juga. Nah, semua floating roof adalah tangki terbuka. Di Vopak tadi dia punya juga internal floating roof. Tadi katanya di sini diisi dengan nitrogen katanya. Bagus sekali. Saya pernah ke tempat Pak Handoko dulu melihat di sana. Jadi aman sekali mereka kena floating roof, tidak ada udara di sini, dia pakai nitrogen ya. Nah, kegagalan pada tangki ini biasanya ini salah satu nih sebabnya adalah kegagalan pada bagian ponton atau deknya ini. Nah, ini kenapa terjadi? Bisa karena hujan deras. Nah, kalau kita refleksi ke Balongan, kan ada isu di media beberapa hari sebelumnya di Balongan tuh ada hujan badai katanya, hujan badai yang sangat deras sekali. Bisa aja terjadi hujan yang deras di atas tangki ini. Kapasitas drainnya tuh tidak sesuai lagi kelebihan air ini. Jadi air itu tidak bisa terbuang dengan lancar, bisa aja ini misalnya buntu misalnya, maka ini akan menekan dek ini ke bawah. Kalau dek ini ketekan ke bawah, maka minyak yang di bawahnya akan naik ke atas, karena dia kan lebih ringan dari air. Dia akan ngapung di atas air minyak ini. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin terjadinya penyebaran gas hidrokarbon. Kita nggak tahu ya hasilnya bagaimana di Balongan, tapi itu juga ada satu potensi di sini. Kalau memang hujannya deras, itu juga penyebab kecelakaan tangki yang banyak terjadi ini di berbagai negara. Ini juga banyak kejadiannya. Karena kalau di negara lain kan kadang-kadang ada apa tuh, ada salju, katanya ini membebani deknya ini, sehingga ini makanya lari kepada tangki yang ada atapnya gini. Oke. Nah, kemudian di atas tangki itu juga bisa terjadi akumulasi cairan di atas tangki ini, walaupun misalnya nggak hujan, bisa aja terjadi tekanan dari sini naik sehingga cairannya bocor melewati yang namakan rim sealnya ini, bocor di situ. Itu penyebab yang kedua. Kan ada 13 ya kasus penyebab insiden pada tangki-tangki timbun. Nah, kemudian yang ketiga adalah aliran balik cairan ke permukaan melalui atap. Jadi dari drainnya dia ada kanan balik ke sini sehingga cairannya akan penuh di sini. Ini juga satu potensi mengakibatkan di sini ada cairan kemudian terjadilah uap. Uapnya bisa menyebar kemana-mana. Nah, overfilling tangki ini tadi udah dikatakan oleh bapak-bapak dari Vopak tadi. Saya lihat di Vopak itu mereka punya sistem bagaimana mencegah overfilling ini. Ada high alarm, ada ini semuanya dilengkapi di sini sehingga tidak terjadi overfilling. Ini overfilling ini banyak kejadiannya di dalam operasi tangki sehingga tangkinya luber keluar. Ini bisa juga demikian overfilling, deknya naik, nanti cairannya akan keluar. Kita nggak tahu di Balongan apakah ada seperti ini, kita juga belum tahu. Karena hasilnya kan belum kita ketahui ya. Oke. Nah, penyebab yang kelima adalah petir. Nah, ini sambaran petir pada deknya ini. Ini sambaran petir paling banyak terjadi nih. Saya waktu kalau kerja di kilang ini petir inilah yang saya takutin.
Ya, saya takutin sekali kalau misalnya kalau udah hari hujan tuh udah deg-degan aja tuh. Saya nggak bisa tidur udah kalau udah musim hujan. Ya, waktu saya bertugas dulu di Cilacap. Waduh, hanya terus ngecek gimana gitu. Nah, itu beberapa kali ini saya pernah mengalami waktu saya bertugas tuh, Pak, tangki kebakar, tapi kebakarannya di sini aja, kecil kebakarannya pada remsil karena petir tadi. Nah, kalau ada petir menyambar pada tangki kita, kan petir itu kan akan menyerang logam, metal. Dia akan lari ke bawah kan, lari ke groundingnya ini. Tapi dalam perjalanannya ini bisa saja terjadi percikan-percikan. Kalau ada yang renggang-renggang pada ini. Nah, percikan itu kalau ada gas bocor terjadilah kebakaran. Saya pernah ngalamin ini 2 kali kejadian dulu selama masa kerja saya, tapi kebakarannya kan kecil kalau di sini. Tidak kebakaran besar karena disambar petir, ya. Oke, tuh adanya uap bagi resil. Nah, potensi yang kedua adalah kerusakan pada fondasi. Nah, fondasinya sehingga mungkin bottom platnya sudah menipis, sudah korosi misalnya, sehingga bisa terjadi gangguan pada di sini, pada fondasinya miring, misalnya tangkinya atau bocor. Saya pernah saya alami dulu sekali, tangki masih baru sekali, tapi sudah ada cairan keluar di tempat yang lain. Ternyata ada kebocoran pada bagian fondasinya ini, sehingga terjadilah kebocoran. Nah, ini juga. Kemudian yang kedua, bagian kecelakaan yang lain, kebocoran pada sistem mixer. Di dalam tangki ini kan ada mixernya. Nah, mixer itu ada kebocoran yang terjadi, sehingga akan terjadi gangguan juga di situ. Oke. Apalagi kalau mixernya itu ada listriknya misalnya. Nah, kemudian bahaya lain pada tangki ini, campuran mudah terbakar di atas atap tangki konroof. Nah, tadi kan dikasih tahu dari Vopak kan, untuk mencegah terjadi ini maka di Vopak dia isi dengan inner gas, ya, untuk mencegah yang 8 ini, campuran mudah terbakar di atas atap tangki konroof. Di atap itu ada bocoran-bocoran dari bawah, sehingga di atasnya bukan udara saja tapi ada uap. Nah, itu kalau ada percikan petir itu siap-siap meledak, ya, dan terjadi ledakan. Itu pernah terjadi di Cilacap dulu, ya, Cilacap terjadi seperti itu, ya. Nah, ini juga penting kita perhatikan, campuran mudah terbakar di atas atap tangki konroof ini. Nah, maka biasa dilakukan inner gas tadi. Bahaya yang berikutnya adalah tekanan lebih, over pressure. Ini bisa tekanan lebih pada waktu dia mengisi, pompa tangkinya ketinggian dan sebagainya, akibatnya tangki akan terjadi over pressure, maka terjadilah tekanan lebih atau vakum. Vakum ini juga ngisapnya ketinggian, kekuatan, ya, mengisapnya misalnya, sehingga bodi tangkinya kempot. Jadi kalau Anda misalnya main-main ke kilang, ke suatu terminal, pasti melihat tuh ada tangki yang agak kempot dikit. Nah, gitu. Itu adalah karena akibat dari vakum ini, dari sistem ini, ya. Walaupun fasilitasnya sudah siap, ya, ada breather valve-nya, ada relief valve dan sebagainya. Itu masih terjadi. Nah, kemudian yang keduanya adalah high temperature dan auto ignition. Itu juga bisa terjadi, ya, mungkin terutama pada tangki-tangki yang dioperasikan dengan panas, mungkinnya dia transfer dari kilang langsung, suhunya masih cukup tinggi, itu juga akan terrusak. Kemudian roofnya yang damage. Nah, roofnya ini rusak, ini banyak juga kejadian ini, ya. Roofnya ini sudah tidak baik lagi, karatan misalnya rusak, itu juga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ini disebabkan faktor eksternal, ya, cuaca kayak di daerah yang banyak kadar garamnya, korosi misalnya. Kemudian yang 13, during maintenance. Ini banyak kecelakaan, maka tadi di Vopak sangat ketat sekali kan sistemnya. Bagaimana mencegah terjadinya kebakaran, batu tank cleaning, batu pengelasan dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Saya juga pernah mengalami investigasi beberapa kejadian akibat kegiatan pengelasan ini. Yang kemarin saya ceritakannya waktu yang lalu, yang kejadian di Dumai itu juga kejadian waktu melakukan maintenance, gitu, ya. Oke. Kemudian yang 13, during maintenance. Ini banyak kecelakaan, maka tadi di Vopak sangat ketat sekali kan sistemnya. Bagaimana
mencegah terjadinya kebakaran, batu tank cleaning, batu pengelasan, dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Saya juga pernah mengalami investigasi beberapa kejadian akibat kegiatan pengelasan ini. Yang kemarin saya ceritakan ya, waktu yang lalu yang kejadian di Dumai itu juga kejadian waktu melakukan maintenance gitu ya. Oke. Nah, kalau kebakaran tangki kan kita tahu tadi Pak Mirul sudah ceritakan adanya kebakaran itu adalah karenanya ada uap dan panas. Nah, uapnya udah jelas. Kalau uapnya di dalam tangki itu, mereka di dalamnya memang tempat nampung minyak nih. Ya pasti adalah hidrokarbonnya. Nah, tangki itu kalau dilihat, nah langsung aja saya poin. Nah, dilihat tangki itu ada 3 kategori tangki. Di mana ada tangki yang seperti ini ya. Nanti semuanya tergantung kepada RVP-nya, rate vapor pressure-nya itu ya. Jadi dari tingkat jenis bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya ringan seperti ini, maka di dalamnya itu gas semua. Nggak ada oksigennya, nggak ada udaranya. Ya, nggak ada oksigennya. Jadi ini kemungkinan meledaknya kecil, nggak ada oksigennya ya. Kalau terjadi sambar petir, saya pernah ngalamin tuh, kayak di sini aja terjadi obor gitu di sininya. Nah, kemudian tangki ini, yang RVP-nya nanggung gitu ya. Nah, maka di sini juga ada udara, ada campuran-campuran bahan bakar. Tapi kalau tangki residu atau tangki aspal mungkin tidak ada sama sekali. Akan seperti ini nih. Nah, ini tangki aspal nih seperti ini. Tidak ada bahan bakarnya. Yang bahaya di sini, yang dulu terjadi ledakan di Cilacap adalah tangkinya tangki kero, ya tangki nafta, karena dia nanggung di sini. Kalau tangkinya premium kayak seperti ini, gas semua. Nah, kemungkinan meledaknya lebih kecil gitu. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi kalau Anda kerja nanti di suatu perusahaan yang ada tangki-tangki, pelajarin ini. Pelajarin karakteristik bahannya, pelajarin bagaimana mekanisme tangki di dalam, bagaimana kecepatan pemompaannya, bagaimana posisi tangki pada waktu-waktu itu, masuk 1K, 2K, 3K, ini sangat penting kita ketahui. Kalau kita memang takut sekali seperti tangki ini, kita kasih aja internal floating roof, ya, kasih aman kan seperti tadi di Vopak tadi. Di Vopak dia enggak pakai ini, langsung dia pasang di sini internal floating roof. Dia kasih lagi blanket, wah lebih aman lagi. Ya, itu yang dilakukan di Vopak tadi. Maka saya ngundang Vopak karena saya pernah ke sana dulu. Ya lihat ya. Oke. Kalau sumber api kita sudah paham ya semuanya. Di sumber api itu yang kita takutin di tangki itu adalah petir. Ya, petir itu yang kita takutin. Ya, karena bagaimanapun tangki ini kan logam. Dia adalah sebagai konduktor, dia bukan isolator ya. Jadi tangki itu pada dasarnya siap disambar petir. Harus siap disambar petir. Anda kalah kita punya ratusan tangki ya di satu tempat, kalau bisa tangki ini ngobrol nih, ngomong, dia akan ngeluh nih, bahwa saya ini bolak-balik disambar petir nih katanya. Tapi tidak terjadi apa-apa, karena petir cuma lewat aja. Nah, kalau terjadi ledakan itu kenapa? Waktu petir ini lewat, di sini ada gap, ada lubang, ada korosi, maka di sini terjadi gemericik ya. Nah, itulah yang menjadi sumber apinya. Kalau tidak ada itu, tangkinya bagus, tangkinya ini kalau disambar petir dia akan lewat aja si petirnya. Goodbye katanya ya, dapat aja sampai di situ. Aku cuma numpang lewat katanya. Tapi pas di tempat dia lewat ada yang nggak bener nih, tangga-tangganya goyang. Nah, itu disitulah bahayanya. Makanya zaman saya kerja dulu, tiap hari itu saya naik tangki. Saya cek tangki ini satu-satu. Ada enggak yang gap, ada enggak yang goyang, ada yang enggak bolong enggak, ada ini. Karena itu adalah rentan terhadap petir. Jadi itu yang kita lakukan dalam menghadapi tangki di tangga petir. Ya, itu aja. Nah, efek statis sudah tadi ya. Ini kasus kebakaran, tangki macam-macam. Ini kita lihat macam-macam kebakaran tangki. Ya, Pak Mirul tadi udah cerita ya, tangki itu macam-macam kejadiannya. Nah, jadi kita lihat ya, tangki yang kebakaran di Cilacap, di Balongan itu kategorinya full surface fire. Jadi apakah full surface fire ini langsung terjadi? Kita belum tahu, belum ada hasil investigasinya. Apakah dia melalui rim seal fire dulu, kemudian membesar, apakah dia langsung menjadi full surface fire? Itu subject to investigate.
Kalau kita investigasi, kita akan ketahui ini fenomena aneh sebetulnya. Kenapa tangki langsung full surface fire? Biasanya bertahap dulu, melalui rem sealnya dulu. Nah, tapi kalau tangkinya tidak tenggelam seperti tadi, di atas ini sudah minyak semua, itu akan terjadilah full surface fire. Jadi ada kemungkinan indikasi di balongan itu di sini sudah ada minyak semua ya di atasnya nih, sehingga minyaknya nyebar, gasnya nyebar kemana-mana.